Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kupirang 77. Di video kali ini ada Beat FISP ya teman-teman. Ini bolak-balik sikring mati ya, gonta-ganti sikring, dipasang sikring jepret mati lagi. Ya, ini sikringnya sudah digonta-ganti 2 biji. Ya, ini ada permasalahan teman-teman. Ini motor kalau di hengkol sih masih hidup ya, tapi kalau dipasang sikring ini motor langsung mati teman-teman. Ya. Ini di engkol juga tidak bisa kalau sikringnya dipasang ya, tapi kalau sikringnya dilepas akan hidup motornya teman-teman. Ya, ini kontak sudah on, tapi tetap saja motor tidak bisa jalan ya teman-teman. Ya, kita coba akan cabut sikringnya. Cabut malah nyala ya, tapi juga Ya, ini kalau dicabut motor bisa hidup ya teman-teman. Ya oke, simak videonya, jangan sampai di skip ya agar paham. Ya, ini sangat berbahaya kalau tidak tahu, itu bisa jebol teman-teman. Ya, ini kalau dicabut sikringnya hidup, kemudian kita coba pasang. Ya, di sikring akan bunyi cepet dan motor langsung mati teman-teman ya. ya, cabut mau dipasang malah mati John. Ya, ini motor langsung mati. Pasang Ini kalau seperti ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita main jumper saja di tempat sikring, nanti ecunya bisa kebakar. Simak video saya teman-teman ya. Ya oke, jadi langkah yang dilakukan, kita akan buka semua cover bodinya ya. Sayap-sayap kita lepas ya, agar kelihatan semua jalur kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Kalau membetulkan kabel-kabel, tidak bisa main akal-akalan yang nggak jelas ya, harus benar-benar diperhatikan ya. Kita akan cek semua jalurnya di bagian atas, yang ke lampu depan dan yang di bagian belakang ya. Coba kita pasang dulu sikringnya ya. Ya, ini caranya dicoba satu persatu ya. Di soket yang ke atas dicabutin, terus diengkol dan pasang sikring. Kalau masih jepret berarti masalahnya bukan di situ ya teman-teman. Kita urut ya di bagian belakang, kemudian di bagian sini juga kita cek, dan ternyata di sini teman-teman ya. Ini penyakitnya sudah ketahuan ya. Permasalahannya di kabel bagian bawah aki ya teman-teman ya. Dan Ya, ini kabel akinya, kabel yang besar di bawah aki ini bermasalah. Sepertinya ada yang konslet di daerah sini teman-teman. Ya oke, sepertinya ini ada salah pemasangan di bengkel sebelumnya ya teman-teman. Ini baut di bagian dek bawah itu tembus ke kabel bodi yang besar tadi itu ya teman-teman. Ini bautnya baut kembang kasar panjang, dia masuk ke kabel bodi seperti ini teman-teman ya. Ya, ini sampai bolong ya dudukannya. Ini bautnya tadi masuknya ke sini teman-teman ya. barangan bengkel. Ya, mohon maaf ini kameranya goyang-goyang karena anak-anaknya megangnya nggak bener. Ya, ini tadi seperti ini, si baut menancap di kabel bodi yang besar teman-teman ya. Jadi kabel yang di dalamnya itu saling menempel ya, antara setrum dan massa pasti menempel karena baut ini teman-teman. Ya, kita akan cek, kita akan buka ya kabelnya. Nah, kemudian kita akan solasi satu persatu ya, dimana aja kabel yang terkelupas karena terbaut tadi teman-teman ya. Kabel solasi. Ya, kita gunting dulu, kemudian kita buka. Ya, ini kelihatan ya kabelnya itu tergores ya, karena
kena baut yang diakalin tadi. Ya, jadi seperti itu. Kalau membetulkan kabel-kabel harus teliti ya, harus sabar, teliti, dibuka semua sayap-sayapnya agar kelihatan jalur-jalur kabel bodinya teman-teman ya. Dicek semua sampai ketemu penyakitnya di mana. Ya, ini kelihatan ya, kabel hitam terkelupas, kemudian kabel warna hijau yang masak juga terkelupas teman-teman. Jangan goyang-goyang. Ini sangat bahaya sekali karena kabel ini adalah kabel setrum dan kabel massa. Ya, kelihatan nih kabel hitamnya terkelupas ya teman-teman. Ya, kita akan cek semua kabel mana aja yang terkelupas, kemudian kita akan isolasi semuanya teman-teman. Setelah itu kita akan cek ya, apakah semua kelistrikannya normal atau tidak. Ya, kita isolasi dulu di kabel warna hitamnya ya. Ini kabel warna hitam adalah kabel setrum yang keluar dari kunci kontak. Ya, setelah melalui tempat sikring, kita isolasi seperti ini, tidak usah digunting, dipotong dan disambung karena ini kabelnya masih bagus, cuman terkelupas karena baut tadi ya teman-teman. Ya, ini kelihatan kabel massa juga terkelupas. Ya. Ini kalau dipaksakan sikringnya diganti yang besar ataupun di jumper ya, dikasih kabel, ini sangat bahaya, ecu bisa meleduk teman-teman ya. Ya, makanya harus hati-hati kalau membetulkan penyakit di bagian kelistrikan ya, apalagi di bit ESP. Itu ecunya sangat mahal, di atas 1 juta teman-teman. Ya, kita akan coba cek ya, pasang sikringnya apakah putus lagi atau motor masih bisa hidup teman-teman. Nyala, haruslah. Ya, oke, kita nyalakan. Ini indikator di atas sudah pada nyala semua ya, tapi ini starternya belum nyala. Kita akan cek di tegangan aki dan di sikring yang 25 ampernya teman-teman. Ya, kita coba cek pakai kabel dulu ya. Setelah dicek kabelnya ini akinya tegangannya bagus ya, ini masih mati. Kita cek di semua sikring ya, cek apakah ada yang putus. Pegang ini ya. Biasanya kalau mati semua itu di bagian sikring yang paling atas, di yang 25 ampere. Ya, langsung saja kita cek di sikringnya ini. Ini kelihatan putus ya teman-teman. Ya, kita ganti dulu. Ya, sementara nanti kita akan ganti dengan yang 25 ampere. Ya, di situ posisinya. Kemudian kita nyalakan. Ya, ini sudah nyala semua teman-teman. Coba kita starter. Ya, sip. Ini sudah hidup mesinnya teman-teman ya. Berarti sudah beres. Ini permasalahannya di kabel yang saling tempel, saling konslet. Akhirnya sikring pada putus teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita akan lanjut dengan isolasi semua kabel-kabelnya agar pecah. Ya, oke teman-teman, ini lagi dipasang sayapnya ya. Semua sudah beres, makanya kalau menghadapi kasus seperti ini, pasang sikring mati, langkah pertama itu buka dulu semua cover bodinya ya, kemudian dicek ya kabel-kabelnya di bagian belakang, di bagian spirometer. Itu sering terjadi ya teman-teman. Kalau di bagian spirometer dicopot semua saklarnya, kemudian dia normal, berarti ada masalahnya di bagian leher sini ya. Ini biasanya di bagian kabel sen ini nempel ke stang ya. Itu sering lecet karena dia kegoyang-goyang ya. Kalau di situnya dipasang saklar soket-soket ke atasnya dipasang, dia mati terus, berarti masalahnya di situ ya. Kemudian di belakang juga sama, ini sering tikus masuk di sini ya. Terus kabel-kabel bagian belakang di rem sen itu sering digigit tikus ya. Itu biasanya di vario.
Ya, di vario ini sering terjadi tikus kecil masuk. Kalau ini permasalahannya di sini guys ya. Ini di baut ajaib ini. Ya, baut bisa menembus ke kabel bodi ya teman-teman. Ya. Ini solusinya adalah seperti itu. Jangan dibaut ya, lebih baik ditalitis. Coba Ti. Coba miring sana Ti. Ya, ini sayap yang robek ya. Kita talitis saja seperti ini teman-teman ya. Tidak usah dibaut ya. Tadi ini dibaut dia tembus ke kabel bodi sehingga bermasalah. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Videonya ini hujan udah mulai turun. Semoga teman-teman diberikan kesehatan ya, kelancaran rezeki dan pasiennya lancar, pasiennya banyak. Ya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukirang mantap.